Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Alvan. Saya mahasiswa IAINU Kebumen Prodi PAI semester 7. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai potensi yang dimiliki oleh Desa Seliling. Mau tahu apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Seliling? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Suasana sejuk dan damainya alam perdesaan menjadi aset yang sangat berharga bagi suatu daerah. Tak sulit bagi kita jika ingin menikmati suasana alam perdesaan yang sejuk dan memiliki banyak segudang potensi. Salah satunya adalah Desa Seliling. Desa Seliling adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Luas wilayah Desa Seliling adalah 2,41 km persegi. Desa Seliling berjarak 7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen. Desa Seliling terdiri dari 4 dusun, di antaranya yaitu Dusun Jiwanalan, Dusun Dukuh, Dusun Kragabitan, dan Dusun Pegandulan. Perbatasan Desa Seliling di sebelah utara adalah perbatasan dengan Desa Sawangan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sorotunan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kamangsari, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Trogowulung. Jumlah penduduk dari Desa Seliling adalah sebanyak 5.887 jiwa yang terbagi jumlah laki-laki sebanyak 2.895 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.992 jiwa. Karena persawahan yang begitu luas di daerah Seliling, maka mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Di samping sebagai petani, ada yang menjadi buruh tani, pedagang, ibu rumah tangga, wira swasta, PNS, dan lain sebagainya. Umumnya, penduduk usia produktif pergi merantau atau bersekolah ke kota besar seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, dan lain sebagainya. Mayoritas penduduk Desa Seliling memeluk agama Islam. Desa Seliling terbagi ke dalam 10 rukun warga dan 21 rukun tetangga. Desa Seliling memiliki banyak fasilitas umum yang menunjang aktivitas masyarakat, baik aktivitas sosial seperti sebagai tempat peribadatan maupun sarana pendidikan. Sarana peribadatan contohnya adalah masjid atau mushola. Selain digunakan sebagai peribadahan, masjid juga digunakan sebagai tempat kegiatan syiar Islam seperti pengajian rutin, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, dan perayaan hari besar Islam lainnya. Di bidang perekonomian, Seliling juga mempunyai BUMDes yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Seliling. Sedangkan dari sarana pendidikan, Desa Seliling memiliki fasilitas pendidikan mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri maupun madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah kejuruan. Meskipun masih banyak terkendala dengan fasilitas sarana belajar yang kurang lengkap,
pendidikan di Desa Seliling terbilang cukup maju, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain mendapatkan pembelajaran di pendidikan formal, Desa Seliling juga memiliki pendidikan non-formal, misalnya seperti adanya TPQ maupun Madin. Contohnya adalah TPQ Mushola Pengasinan, TPQ Ar-Ridwan, TPQ Ibnu Malik, TPQ Al-Ikhlas, TPQ Darul Muttaqin, TPQ Darul Najah, dan masih banyak lagi TPQ lainnya. Selain itu, Desa Seliling juga memiliki sejuta potensi yang dapat dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat Seliling. Untuk potensi Desa Seliling, sementara ini kita menggali di dunia pertanian karena kita mempunyai lahan sawah, tanah irigasi dan tanah tak ada hujan, yang mana tanah irigasi bisa panen 2 kali, yang tak ada hujan belum bisa panen 2 kali. Potensi itu bila mana digali bisa menjadikan kemakmuran masyarakat Desa Seliling. Untuk potensi yang lain adalah batik, terus ada makanan-makanan ringan di wilayah Beji, terus minuman yang seperti hal jamu secara tradisional di situ ada. Bila mana digali potensinya, itu bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Desa Seliling. Harapan kami semoga nanti setelah KKN Desa Seliling banyak pengalaman dan nanti bisa sukses menggapai apa yang cita-citakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar bidang pertanian, Desa Seliling masih mempunyai segudang potensi seperti batik tulis, songkok, tas, jamu, pabrik tahu, pabrik tempe, dan masih banyak lagi. Kali ini saya sudah berada di rumah Bapak Muhtadin, di mana disinilah tempat pembuatan batik tulis klasik Mekarsari. Mau tahu bagaimana caranya pembuatan batik tulis Mekarsari? Ikuti saya terus ya. Oke, mari. Batik tulis Mekarsari adalah salah satu tempat produksi pembuatan batik klasik di Desa Seliling, tepatnya di Dukuh Pegandulan RT 1 RW 9. Batik tulis Mekarsari termasuk batik yang sudah terkenal. Hal ini dapat dibuktikan dari customer batik Mekarsari sudah sampai tingkat nasional seperti Jakarta, Jogja, Semarang, Magelang, Medan, dan lain sebagainya, serta tingkat internasional seperti Belanda, Jepang, dan Nigeria. Perkenalkan, saya pemilik batik tulis Mekarsari Desa Seliling. Saya menekuni batik tulis udah lama, antara sejak 2003 sampai sekarang, sudah berapa tahun lamanya. Untuk motif-motif batik tulis Mekarsari Seliling banyak sekali motif, diantaranya jagatan, mancungan, serikit. Yang namanya mancungan dulu sekarang jadinya serikit. Ada ukel tombel, ukel cantel, ada juga kawung jenggot, kawung picis, ada uwer atau gringsing. Uwer atau gringsing sama aja dengan sida mukti. Motif banyak sekali lah kalau motif. Kalau yang untuk andalan motif dari batik tulis Mekarsari itu jagatan sama kawung jenggot sama mancungan, itu andalannya di situ. Harapan dari saya sendiri sama pembatik-pembatik dari batik tulis Mekarsari Seliling itu harapannya untuk kedepannya itu semakin pesat untuk penjualannya dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Berikut adalah proses pembuatan batik tulis klasik di batik tulis Mekarsari.
Selain dalam bidang perekonomian, Desa Seliling juga memiliki potensi yang mengagumkan dalam bidang pariwisata, yaitu yang dikenal dengan nama Gedung Dawa. Namun sangat disayangkan hanya dapat dinikmati pada musim penghujan saja karena belum dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah Seliling. Jika dikelola secara maksimal, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Seliling. Desa Seliling semuanya bisa maju di dalam hal berkehidupan di tengah masyarakat, utamanya adalah kesatuan dan persatuan masyarakat, sehingga bisa memajukan Desa Seliling yang lebih baik secara ekonomi di dalam hal bertani maupun UMKM di Desa Seliling bisa lebih maju ke depannya. Demikianlah potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Seliling, begitu menakjubkan bukan? Akhir kata, saya Mirza Alvan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.